wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga adik-adik dapat belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga adik-adik dapat belajar dengan baik. Adik-adik, walaupun kita belajar secara daring, Ibu berharap adik-adik tetap semangat, dan semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Adik-adik, apakah semuanya sudah aktif dalam pembelajaran ini? Ya, alhamdulillah, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini adik-adik masih tetap semangat dalam belajar. Adik-adik, materi hari ini adalah teks berita dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 Menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Mampu memahami pengertian dan ciri-ciri berita. 2. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, mampu menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Adik-adik, ada yang tahu apa itu berita? Berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Teks berita memiliki berbagai macam ciri-ciri. Yang pertama, faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Kedua, aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak atau bersifat kekinian. Ketiga, unik atau menarik. Teks berita haruslah unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Keempat, sistematis dan lengkap. Penyampaian isi informasi berita disusun secara sistematis sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Kelima, terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu, kapan terjadi dan kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa itu terjadi. 6. Objektif. Berita yang disampaikan adalah benar-benar berita yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Nah, suatu berita yang baik memiliki 6 unsur. Unsur apa sajakah itu? Dalam bahasa Inggris, kita mengenal dengan 5W tambah 1H. Atau dalam akronim bahasa Indonesia disebut ADIK
Simba. 6 unsur tersebut yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan adik Simba. Sekarang kita akan mengidentifikasi 6 unsur teks berita tersebut. Mari kita lihat berita berikut. Pelajar Indonesia panen medali dalam Hong Kong International Mathematical Olympiad Final 2019. Sebanyak 28 medali emas berhasil dibawa pulang oleh peserta Indonesia yang berpartisipasi dalam Hong Kong International Mathematical Olympiad Final 2019 pada 30 hingga 31 Agustus 2019. Sebanyak 175 SD hingga SMA asal Indonesia bersaing dengan seribuan peserta dari 29 negara. Dalam berita di atas, kita akan mencari unsur apa isi berita di atas. Isi berita di atas adalah prestasi pelajar Indonesia dalam ajang Olimpiade Matematika Internasional. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah di Hong Kong. Yang ketiga, kapan Olimpiade ini dilaksanakan? Yaitu tanggal 30 sampai tanggal 31 2019. Adik-adik, jadi itulah unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita di atas. Adik-adik, sekarang kita akan menyimpulkan teks berita. Sebelum kita menyimpulkan teks berita, kita mengidentifikasi dulu unsur-unsur teks berita. Kemudian kita buat dalam kalimat-kalimat, kita susun dalam bentuk paragraf sehingga menjadi sebuah simpulan yang baik. Nah, itulah simpulan dari teks di atas. Selanjutnya, adik-adik silakan mengerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan di classroom. Bagaimana adik-adik? Sudah paham semuanya? Ya, untuk kegiatan akhir, mari kita sama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah kita pelajari tadi, yaitu 5W tambah 1H atau dalam akronim bahasa Indonesia disebut adik Simba. Berikut menyimpulkan isi teks berita. Jadi di dalam menyimpulkan suatu teks berita, kita terlebih dahulu mengidentifikasi unsur-unsur atau 6 unsur yang telah kita pelajari tadi. Kemudian kita menyusunnya dalam bentuk-bentuk kalimat, kemudian dalam bentuk paragraf yang baik dan efektif sehingga menghasilkan satu simpulan. Sebagai tugas akhir, silakan adik-adik mencari sebuah berita dari berbagai sumber, kemudian adik-adik identifikasi unsur-unsur apa yang ada di dalam teks berita tersebut, kemudian adik-adik simpulkan. Ya, jadi adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.